Nah, jadi berbicara ini ada tata caranya, ada tata keramanya. Kenapa? Karena perkataan yang kita ucapkan di dunia ini nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Diminta pertanggungjawaban. Lah, satu kalimat yang keluar dari mulut kita itu nanti ditanya, untuk apa engkau mengatakan ini? Apa tujuanmu? Nah, terus manfaat enggak ini? Nah, itu akan dipertanyakan nanti di akhirat. Ayuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia, idza aradta an tatakallama yajibu 'alaika awalan an tazina kalamaka fil qalbik. Apabila engkau ingin berbicara, wajib engkau timbang dulu perkataan dalam hati. Kita pikir dulu, kalau ini kuucapkan kira-kira pantas enggak? Nah, yang kadang-kadang zaman sekarang ini yang penting keluar dulu, apakah isinya. Ya, kalau anak terkenal itu memang seperti itulah, harus wani berucap sudah. Ya, bahasa kita sekarang harus viral dulu kan. Apakah yang penting ucapkan aja biar salah. Nah, jadi timbang dulu dalam hati. Fa in kana laikon fantiq bihi, kalau memang itu pantas kita ucapkan, patut kita ucapkan, fantiq bihi, ucapkan. Nah, tapi dipikir dulu. Wa illa, kalau tidak pantas, faskut anhu, baik berdiam. Hatta taslama min afatil lisanil adhim, sehingga engkau selamat daripada penyakit lidah. Penyakit lidah itu sangat besar dampaknya lah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melantunkan perkataan kecuali sudah ditulis oleh malaikat raqib dan atid lah. Warada innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Dalam satu hadis, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat ma yatabayyanu fiha, yang bisa membuat orang itu masuk ke dalam neraka abad, yang sangat dalam, seperti jauhnya itu seperti antara timur dan barat lah, dalamnya tadi, gara-gara lidah aja lah. Warada aidun al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Dalam satu hadis Nabi bersabda, bala itu diwakilkan kepada pembicaraan. Dengan sebab kata-kata yang kurang pantas datang bala musibah. Walau anna rajulan hayyara rajulan biradha'i kalbatin la radhaha. Walau anna rajulan, seandainya seseorang laki-laki hayyara rajulan, disewakan kepada seorang dengan biradha'i kalbatin, dengan menyusu kepada anjing, laro, dia akan menyusuinya tadi. Artinya apa? Bala musibah itu banyak sebab-sebabnya gara-gara muntung aja. Gara-gara salah pender, kekerasan pender, ujung-ujungnya bala musibah. Wa fil hadis, dalam satu hadis yang lain, hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, bukankah manusia itu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam kepala berdahulu daripada kaki? Kenapa? Karena sebab gara-gara lidah aja. Gara-gara lidah orang itu masuk neraka. Wa fil hadis, dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, man kana, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, baik berdiam. Ciri orang yang beriman itu kata-kata, bila berbicara baik, bila tidak berdiam. Itu ciri orang beriman. Wa qala syair wa zinal kalama idza nataqta fa innama yubdi uyuba dawil uyubil an mantiku. Kata dalam satu syair, timbanglah perkataan apabila engkau berbicara. Karena apa? Karena sesungguhnya nampak penyakit atau nampak kekurangan seorang itu ketika dia ngomong. Kalau dia diam aja kada bakalan ketahuan. Asal diam aja lah, orang ragu. Ini karena tidak berbicara, jadi orang tanda tanya, ini orang ini pintarkah? Orang ini kayak apa?
tidak kelihatan. Tapi kalau sudah berbicara baru ketahuan. Oh, sekalinya bongol. Lah. Nah, ini kalau misalnya kita datang lah, ada acara tuh, datang ke majelis itu, sorban, berjubah, nah, datang duduk di depan langsung, tapi diam aja, orang masih tanda tanya, nggak berani maksudnya memutuskan ini orang nggak, tadi semua orang akhirnya orang doa aja, karena diam aja. Nah, yang lain aja cara, wih tambahnya orang, wih ini betul tawadu. Tapi kalau saya berdoa, kalau memang betul-betul alim ya ketahuan. Tapi kalau memang berdoa sekalinya, pian berdoa aja. Iya kah ya? Hendak doa yang borongan kah, biji kah? Yang terserah aja biji. Kalau biji-bijian, Allahumma biji semangka, biji nangka, jarang orang hubung sekalinya aja. Kan gara-gara berucap aja. Nah, gara-gara berbicara ketahuan orang ini alim atau tidaknya. Jadi ditimbang dulu perkataan lah. Makanya lah, kebanyakan kalau misalnya kita misalnya ada khutbah lah, misalnya ada kegiatan khutbah, itu paling bagus itu berteks, cari khutbah yang misalnya sudah ada di buku-buku kan, tinggal salin, periksa lagi. Nah, kenapa kalau betek itu kita kada bakalan keluar ke sana kemari, yang itu aja, bab ini ya sudah. Tapi kalau misalnya kada betek, itu sedikit banyaknya nanti ada salah pasti. Kepanjangan omongannya akhirnya salah nanti. Sama lah. Ada kemarin hari raya, jadi sebelum hari raya kan biasa sebelum sholat itu biasa jelaskan tata sholatnya dulu. Nah itu kemarin ada yang jelaskan, ini kan sebenarnya ini kalau memang betul artinya hari Idul Fitri sholatnya atau Idul Adha itu takbir awal 7 kali, yang kedua 5 kali. Tapi kalau seandainya kurang, misalnya Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak usah ditegur, biarkan aja, karena itu memang bukan wajib. Kada usah yang subhanallah semua, kada usah. Itu betul penjelasannya. Cuma kalau saya mengatakan ini kan cuma sunnah mutlak, lain. Salat Idul Adha itu sunnah Makkah, bahkan dia itu lebih tinggi derajatnya daripada salat-salat sunnah yang lain. Makanya kita, kenapa? Karena ada betek. Akhirnya terlepas pender, ini cuma salat sunnah mutlak aja, lain sunnah mutlak. Nah ini, makanya kalau khutbah baik betek. Nah, jadi tidak keluar daripada pembahasan tadi. Nah, makanya lah nampaknya kekurangan seseorang itu ketika berbicara baru nampak. Wa takallam ala qadril hajat li alla takuna sarsara. Dan berbicaralah sekedarnya, seperlunya aja. Wa fil hadis, dalam satu hadis, man katsura kalamu katsura saqatuh. Barang siapa yang banyak berbicaranya maka pasti banyak salahnya. Wa man katsura saqatuhu, dan barang siapa banyak salahnya, katsurat dunubuhu, banyak dosanya. Wa man katsurat dunubuhu, dan barang siapa banyak dosanya pasti neraka itu lebih pantas. Wala tatahaddas bi kulli ma sami'ta, jangan engkau berbicara dengan apa-apa yang kita dengar lalu kita ucapkan. Baru dengar ini lalu kita ucapkan, dengar ini kita ucapkan. Jangan, perlu diperhatikan dulu, ditimbang dulu, ini perkataan ini benar enggak yang ku dengar ini. Dicek dulu. Wa fil hadis, dalam satu hadis, kafa bil mar'i isman ayu hadis bi kulli ma yasma'u. Kata Nabi dalam satu hadis, cukup seseorang itu berdosa kalau dia itu berbicara dengan apa-apa yang dia dengar, hanya dengar disampaikan, hanya dengar. Nah itu cukup dosa kata Nabi. Kemudian wa takallam bima yunasibul maqam, dan berbicaralah sesuaikan dengan keadaan. Nah, wala ta'ti bil mudhikati waqtal huzni, jangan kita mendatangkan obrolan isinya yang isi lucu-lucu waktu orang bersedih. Orang lagi sedih menceritakan lucu-lucu.
Wala bil muhzinat waqtal farih, atau sebaliknya orang lagi gembira kita kisah bisa disedih. Nah, jar orang kadepes lah. Orang lagi ada musibah apa, tahu-tahunya lucu-lucu. Atau sebaliknya, orang lagi gembira ada acara apakah dapat syukuran apa, ini cerita kematian sedih ini mah kada cocok. Wala tadkuril mustaqdarati waqtal aqli, dan jangan engkau mengingatkan sesuatu yang kotor yang jijik ketika waktu makan. Orang lagi perhatian makan bekisah yang jorok-jorok. Bahasa orang ini lagi makan bekisah. Apakah di tengah jalan tadi jorok ada tahi ya benar. Wala tusarrih bi syai'in minal uyubil badaniyah wa fil majlisi man fihi dzalikal aib. Jangan engkau menyebutkan dengan jelas tentang sesuatu aib cacatnya seseorang, man fihi yang di majelis itu ada orang tadi. Orang itu punya penyakit apa cacat lalu kita sambat terus terang, nah itu enggak bagus. Hatta la yastahyi aw yatadakkara khatiruhu, sehingga orang itu merasa malu atau hatinya itu was-was. Wahtaris hainama tatakallamu min ayyakhruja lu'abuka aw yatanatharu riku min famika wala tukthir al-isyarana. Dan jagalah, perhatikanlah, dijaga ketika engkau berbicara, jangan sampai karena terlalu semangat sampai muncrat-muncrat. Kampanye saking semangatnya muncrat-muncrat itu jangan. Nah, itu termasuk kurang adab. Wala tuksiru isyarah, jangan terlalu banyak isyarat dengan kepala atau dengan tangan. Itu ajar. Itu kan kurang bagus. Misalnya menjelaskan itu kepala aja yang main, atau tangan, itu tidak bagus. Wa idza su'ilta an syai'in fa'ajib bin nutqi la bi tahrikir ra'si awil katifain. Apabila engkau ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, maka jawablah dengan perkataan. Nah, misalnya tanya itu tahu kapan? Oh, enggak tahu. Sudah. Jangan dengan menggerakkan kepala atau katifain, bahu. Kamu tahu lah. Atau kepala gini kurang bagus itulah. Wa idza su'ila ghairuka fala tatasarra bil jawab wal yakun kalamuka bi sautin mutawassitin bi qadri ayyusmi al mukhatab. Apabila engkau ditanya oleh orang lain, fala tatasarra bil jawab, jangan jawabnya itu cepat-cepat. Wal yakun, tapi hendaklah perkataanmu itu dengan perkataan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Biqadri, dan usahakan suara kita ini sekedar ingin mendengar, jangan sambil berteriak-teriak. Lianna sautar rafi'a jiddan yu'di sami, karena perkataan suara yang terlalu nyaring itu akan menyakiti si pendengar tadi. Wa yadullu ala tayshil mutakallim wa hamaqati, dan itu menunjukkan atas kebodohan orang yang berbicara tadi. Ya, kalem pelan-pelan aja lah, yang sekira-kira didengar orang, jelas bahasanya itu. Jangan juga terlalu cepat. Orang tanya di mana di anu itu, orang bingung apa ini aja. Wasautul khafidu lesma. Ini pertengahan lah, jangan terlalu nyaring, jangan juga terlalu pelan. Kalau terlalu nyaring itu menyakiti si pendengar tadi. Kalau terlalu pelan, yang kita ajak ngobrol gak ada mendengar. Jadi bisautin mutawassit, dengan pertengahan. Wala ta'jal fi kalamika hatta yakuna dhahiran mafhuman mutaslaman minal ghalati. Jangan buru-buru dalam berbicara tadi sehingga nampak itu bisa difahami orang dan selamat dari kesalahan. Paskanlah. Makanya kita ini belajar tata cara bahasa itu supaya bisa orang itu paham dan tidak bingung lah. Tidak bingung. Makanya di dalam bahasa Indonesia itu ada titik, ada koma. Jadi kita menempatkan komanya itu pas lah. Sama kita dengan baca Al-Quran lah.
wakafnya itu di mana, cara mulainya di mana lagi, supaya yang kita memahami itu betul-betul pas lah. Makanya kalau misalnya di tempat yang tidak boleh berhenti, misalnya napas kita habis, berhenti aja, tapi diulang lagi lah, diulang lagi. Nah, walaupun boleh aja, cuma kan lebih bagus lagi ada namanya wakaf ibtida dan wakaf intiha lah. Nah, jadi paskan titik komanya, awal berbicaranya itu pas. Nah, dalam bahasa kita aja itu bahaya lah. Nah, orang tanya, mau kemana aja? Mau ke pasar, mau beli apa? Mau beli jambu. Maksudnya itu mau beli jambu monyet. Tapi naruh komanya salah. Mau beli jambu monyet. Nah, ujung-ujungnya berkelahi. Gara-gara salah naruh komanya aja. Harusnya mau beli jambu monyet, sudah. Ini enggak, mau beli jambu ya, monyet ya. Nah kan, jadi paskanlah betul-betul supaya dipahami. Itu gunanya daripada ilmu lughat lah, ilmu bahasa tadi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakallam bi kalamin faslin yafhamuhu kullu man sami'ahu. Nah, dan bahwasanya Nabi itu kalau berbicara itu bicara dengan perkataan yang betul, selesai satu bab berhenti. Nah, selesai satu bab berhenti. Ini misalnya mau beli apa? Mau beli jambu monyet, berhenti. Di situ pas. Baru sambung lagi. Tidak langsung mau beli jambu monyet di sini, itu namanya kurang pas lah. Nabi itu betul-betul dipisah dengan faslin, artinya betul-betul jelas yang bisa dipahami orang yang mendengar. Wala tahtakiril kalam kullahu li nafsik. Jangan juga kita misalnya kumpul berbicara, kita aja yang ngomong, yang lainnya nggak usah ngomong. Nah, itu kurang bagus juga lah. Walakin a'tijalisaka nasibahu, tapi berikanlah waktu bagi orang yang duduk dengan kita untuk ngobrol. Nah, jadi ada waktunya. Wa idza kallamaka ahadun fasbi ila ma yaqul. Apabila engkau diajak ngobrol dengan seseorang, fasbi ila ma yaqul, maka bahasa kita ini kita dengarkan apa yang diucapkan. Dengarkan betul. Wa aqbil alaihi biwajhika, dan engkau hadapi orang itu dengan wajahmu. Jangan ini bicara kamu anak kemana? Aku anak tapi mukanya kesana kemari. Nah, itu kurang sopan. Wala taqta alai kalamah, jangan kita potong, dia belum selesai ngomong lagi kita potong duluan. Nah, itu kurang pantas. Balin tadir ila ayyafruga minhu, tapi selesaikan dulunya, selesai baru kita. Wa idza lam tafham syai'an min khitabihi, apabila engkau tidak paham apa yang diucapkan, fala taqul, jangan kau mengatakan kayak bagaimana apa yang kau ucapkan. Mafahim itu kalau aku tidak paham bahasamu, tidak paham kata-katamu. Balista'milil ibarat, tapi pakai ibarat-ibarat yang lemah lembut. Seperti misalnya tafadhal, minta tolonglah ulangi Bang yang ikam ucapkan tadi. Coba ulangi lagi. Aku kurang dengar. Nah, itu seperti itu. Min ihsan, atau misalnya min ihsanika an tu'ida ma qulta. Termasuk kebaikan engkau kalau engkau ulang lagi perkataanmu tadi. Itu bagus. Wa idza kallamaka ahadun falam yafham kalamak fala taghdab. Apabila engkau berbicara dengan seseorang, orang tidak paham perkataan kita, jangan kita marah. Kita misalnya ngomong ini, kamu ngomong apa? Tidak ada pahamnya. Dasar bungo. Nah, itu jangan. Wa ayat kaulah, tapi ulangi lagi. Maksudku ini tadi, nah, jelaskan lagi. 2 kali. Tidak paham, ulangi lagi sampai 3 kali. Hatta yafhamuhu, sampai orang yang kita ajak ngobrol itu paham. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau berbicara diulangi sampai 3 kali. Sampai orang yang hadir ini paham. Wa idza talabta min ahadin syai'an, apabila engkau minta kepada seseorang sesuatu, jangan mengatakan if'al qada, kerjakan inilah, ayo bawakan aku ini. Li'anna min dzalika minal alfadil khashina, itu termasuk kalimat-kalimat yang kasar.
Walakin tapi hendaklah engkau tata caranya min fadlik, misalnya tolong. Nah, bahasa kita tolong lah. Kalau bahasa Arab min fadlik termasuk kebaikanmu, kerjakan ini nah. Au atlub minka aku, atau misalnya aku minta tolong. Nah, antah durali, engkau ambilkan aku ini. Nah, minta tolong. Wa idza da'aka ahadun wala siyama ustadika aw ahadu walidayka fajib halan biqaul labbaik. Apabila engkau dipanggil oleh seseorang atau misalnya gurumu atau kedua orang tuamu, nah, atau salah satu orang tua kita, maka jawablah dengan segera dengan perkataan labbaik. Nah, kalau bahasa kita itu apa? Nggih. Nah, fafil hadis, dalam satu hadis, maka ahadun ahsanu khuluqan min Rasulullah, tidak ada orang lebih baik akhlaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi itu kalau dipanggil oleh salah satu sahabatnya, beliau jawabnya labbaik, bahasa kita pun atau inggih. Nah, itu Nabi lah, orang yang akhlaknya lebih baik dari siapapun, tetap siapa aja manggil labbaik. Jangan kau mengatakan isbagaita. Fulan jar, kamu nak apa jar? Nah, jangan. Au madaturid, atau misalnya mau kau madaturid dengan bagaita sama aja lah, cuma beda kalimat aja, cuma artinya sama. Fa inna dzalika minal kalimatil jafiyah, ini termasuk kalimat-kalimat yang kering. Bahasa kering itu kayak nggak enak didengar lah. Kita manggil Pak, apa ikan hendak? Nah, itu kan kurang pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.